Persidangan kasus penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh kedua pasangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta supirnya yang bernama Zen Vivanto untuk pertama kalinya bergulir setelah ketiganya telah usai jalani masa rehabilitasi. Hadir ke persidangan yang beragendakan pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nia dan Ardi serta supirnya kini didakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan 1 berjenis sabu. Dan berikut gambaran jalannya sidang yang dijalani oleh Ardi Bakri dan Nia Ramadhani. Apalagi anggota Polri lebih tahu, ya kan, ciri-ciri fisik orang yang sudah memakai. Pengamatan saudara bagaimana waktu itu, waktu melakukan interogasi terhadap penjahat segala macam, ya kan? Betul, Pak. Motornya, Betul, Pak. ya kan? Betul, Pak. Apa yang saudara lihat? Ya, kemudian pada saat itu kasihan saja, Pak. Kasihan. Betul, Pak. Banyak ngomong atau? Banyak Banyak dia. banyak kayaknya. Atau Yang sisa, yang lain apa lagi? Bom, Pak. Yang bom, iya betul. Saudara tidak tahu hasilnya? Tidak tahu apa bom. Yang lain ada handphone, Pak. Bukan handphonenya, barangnya dulu. Oh, barang. Tadi sudah kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana yang didengar oleh rekan-rekan bahwa ada tanggapan sesungguhnya terhadap surat dakwaan itu, tetapi tanggapan itu akan kami sekaliguskan ya di dalam pledoi atau nota pembelaan yang nanti kami akan ajukan ya. Jadi bukan berarti tidak ada tanggapan, tetapi tanggapannya nanti disekaliguskan dengan pledoi, dengan nota pembelaan. Ya, ada beberapa bagian yang harusnya kami tanggapi, ya. Tetapi tanggapan itu disekaliguskan nanti dengan nota pembelaan, begitu ya? Itu kan boleh. Itu kan boleh. Dan sesungguhnya kan biar bisa mempercepat proses persidangan juga ya, agar segera ada kepastian hukum. Penggeledahan. Jadi sebagaimana yang Bu Nia sampaikan, sebenarnya memang tidak ada penggeledahan dalam arti mereka melakukan pemeriksaan isi rumah, tidak. Tetapi Ibu Nia secara sukarela memberikan alat itu ya, alat bukti itu kepada penyidik. Dan beliau kan juga mengakui telah menggunakan. Jadi sesungguhnya kita mesti apresiasi juga ya, beliau tidak berkelit-kelit, tidak berbelit-belit begitu. Tidak mempersulit. Memang pasalnya itu kan bagi pengguna, bagi diri sendiri. Jadi kalau pasal itu ya karena di dalam Undang-Undang Narkotika adalah bagi pengguna, buat diri sendiri itu adalah pasal 127, jadi pasal itu ya mestinya sudah tepat kalau itu diajukan ke persidangan. Begitu. Ya, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan juga bahwa kondisi saat ini ya masih situasi pandemi begini, jadi memang kami berharap sidang bisa virtual. Dan hal ini juga persidangan-persidangan virtual demikian juga tidak hanya pada kasus ini dan juga tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga di berbagai daerah. Jadi wajar lah. Kalau saya kira yang namanya azas azas peradilan itu cepat, sederhana dan biaya murah. Memang itu azas di dalam undang-undang. Jadi saya kira itu cukup baik jika persidangan bisa dipercepat. Demikian ya teman-teman, nanti kita diskusikan. Kan ini masih tahap pemeriksaan dari penuntut umum. Oke ya. Suatu hal yang berbeda kini juga tampak terlihat dari jalannya sidang pembacaan dakwaan terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, yang mana usai jalani rehabilitasi selama 3 bulan lamanya, kini penampilan Nia tampak berubah dengan gaya rambut yang dipotong pendek dan terlihat diwarnai. Melihat penampilan Nia kini menjadi pusat perhatian, Waude Nur Zainab selaku kuasa hukum dari Nia dan Ardi turut angkat bicara mengenai penampilan Nia yang berubah. Ini pertanyaannya menukik dan tajam ya, tetapi bahwa kita tidak boleh memberikan interpretasi yang macam-macam kecuali betul secara resmi, dan itu adalah resminya dari panti rehabilitasi ya. Dan dari hasil asesmennya sebenarnya sudah sangat baik kondisi saat ini. Dan nanti yang berwenang berkompeten memberikan penjelasan tentu saja dari panti rehabilitasi pada saat pemeriksaan saksi pekan depan insya Allah. Oh iya,
Saya lihat tadi penampilannya berbeda ya, yang pasti ya itu di tempat rehab lah, nggak mungkin di luar. Iya. Memang diizinkan atau tidak? Kan bisa juga motong rambut sendiri atau misalnya ada orang di sana yang motongin rambutnya. Tapi saya tidak tahu persis, tapi ya di tempat rehab dong. Oh, banyak ada programnya mereka, ada apa aja konsultasi ke psikolog udah pasti, terus keagamaan ya, terus kemudian sport activity-nya. Itu banyak deh, nanti bisa ditanya ke panti rehabnya, nanti pekan depan akan menjadi saksi di sini. Saya belum pernah bertemu anak-anak di panti rehab ya. Yang saya lihat video call aja. Video call. Iya, video call. Sudah tahu kondisi ibunya. Yang saya tahu bilang lagi kerja. Kalau misalnya ada yang bilang bahwa kok beda sama tahanan yang lain, yang ini bisa jadi ke salon nih segala macam dan sebagainya, saya akan bilang dua hal kemungkinannya. Satu, yang tahanan ini punya duit banyak. Yang lain enggak, misalnya kayak gitu ya, misalnya ya. Atau yang kedua, ya kita awasin aja orang ini keluar tahanan enggak, karena terbukti bahwa beberapa kasus memang akhirnya ketahuan tahanan bisa jalan-jalan di luar. Tapi kalau Nia Ramadhani, karena dari awal udah fashionable, ya cocok aja dia gitu ya gitu. Tapi yang harus dicari tahu adalah kalau dia bisa perawatannya gimana caranya? Apakah dari dalam penjara? Dalam tahanan gitu. Apakah datengin orang untuk merawat? Apakah kemudian tiba-tiba dapat celah untuk bisa keluar? Itu yang justru jadi pertanyaan. Tak hanya terlihat cukup berbeda dalam berpenampilan, Nia Ramadhani pun juga sempat diketahui alami sebuah penyakit diare yang mana membuat dirinya dan sang suami telat dalam menghadiri sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Dan berikut tanggapan dari Waude Nur Zainab selaku kuasa hukum dari Nia Ramadhani menjelaskan penyakit yang sedang dialami oleh Nia sebelum sidang. Oh enggak, sepertinya semalam makan agak kurang sambal atau apa begitu. Jadi tadi pagi sempat diare aja. Bu Nia sama Pak Ardi. Dua-duanya sakit? Ya sempat buang mules-mules gitulah. Jadi kalau mau kebayang perjalanan lumayan kan dan macet gitu, khawatir aja, makanya tadi agak lama sedikit menunggu dari dokter, dan kemudian sudah dikasih dokter obat alhamdulillah dan bisa datang ke persidangan meskipun telat gitu, tetapi memang kan bukan disengaja. Oh tidak, Pak Ardi, Bu Nia itu dan Pak Ivan sudah betul-betul siap menghadapi persidangan ini. Sejak awal waktu diproses di kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat, kan sudah disampaikan oleh beliau langsung kepada saya, siap menghadapi. Ya, ini kan memang mereka mengakui perbuatannya dan tahu resiko-resikonya, apa yang harus dipertanggungjawabkan, tahu beliau. Yang saya tahu pasti tadi pagi saya komunikasi sama dari panti rehab bahwa mereka yang ngawal, jadi tidak ada pengawalan yang lain. Kalau itu saya nggak tahu. Itu simpatisan atau gimana? Oh entah, saya tidak bisa menjawab karena yang saya tahu bahwa yang di mobil itu aja. Yang kawal adalah dari panti rehab. Adapun yang di dalam tadi beberapa kita lihat keluarga. Kalau yang lain-lain kita nggak tahu ya. Semestinya sudah ya, tetapi sebenarnya lebih pasti silakan bisa ditanya ke panti rehab yang lebih berkompeten untuk menjawab itu.